Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا نبينا رسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di atas muka bumi ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis ini adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencerahkan wajah-wajah yang hadir saat ini yang berusaha untuk mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, kemudian berusaha untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Di manakah posisi kita dengan akhlak para ulama salaf, atau dalam bahasa yang lain meneladani akhlak para ulama salaf atau orang-orang terdahulu dari kalangan generasi yang terbaik dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita masuk ke bab yang ke-13, as-salafu wal jihadu fi sabilillah. Salaf dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memahami makna jihad tidak seperti pemahaman yang dipahami oleh orang-orang Khawarij, orang-orang yang menyimpang. Jihad menurut mereka itu adalah dengan mengangkat pedang. Jihad menurut mereka itu adalah dengan mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa terang-terangan, atau dalam bahasa lain jihad menurut mereka itu demo besar-besaran. Kata mereka itu jihad. Bukan. Jihad ini dalam bahasa Arab itu berasal dari kata jahada, jahadu, jihadan, al-juhdu, al-jahdu, al-jihad. Ini memiliki makna yang berbeda-beda. Kalau al-jahdu itu artinya kelelahan, kesusahan. Kalau al-juhdu itu artinya kemampuan. Al-jahdu dengan al-juhdu sudah berbeda. Maka ada istilah dalam bahasa Arab balagha juhdahu, artinya menyerahkan, mengeluarkan segala kemampuan yang dimiliki. Namanya balagha juhdahu. Jadi kalau seorang itu sungguh-sungguh balagha juhdahu, mengeluarkan kemampuan yang dia miliki, itu disebut dengan jihad. Maka jihad ini memang sudah identik dengan kesusahan, sudah identik dengan mengeluarkan kemampuan. Maka sudah barang pasti orang yang berjihad itu akan merasakan berbagai macam kesusahan, karena yang dia korbankan itu bukan hanya hartanya, tetapi yang dia korbankan itu adalah nyawa. Nyawa seorang muslim itu dikorbankan untuk membela agamanya. Jihad ini macam-macamnya itu sangat banyak sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Jadi ada membagi beberapa macam jihad. Di antara yang pertama jihad melawan hawa nafsu. Kemudian jihad melawan syaitan. Kemudian ada jihad melawan
orang-orang kafir, dan juga ada jihad memerangi kezaliman. Adapun jihad melawan hawa nafsu ini ada 4 pembagian. Yaitu yang pertama, jihad memerangi untuk belajar, ya, belajar petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan memahami agama yang lurus. Ini termasuk jihad melawan hawa nafsu. Ya, seorang itu ketika dia menempuh suatu jalan untuk memerangi kebodohan atau belajar ilmu agama bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang benar, maka dia itu sedang berjihad. Ya, tatkala seorang itu sudah mendapatkan ilmu yang baik bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tetapi sebaliknya, jika seorang itu luput daripada ilmu, maka dia orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian jihad memeranginya untuk mengamalkan setelah ia berilmu. Nah, ini termasuk juga masih kategori jihad melawan hawa nafsu. Seorang setelah dia berilmu, maka dia tuntut untuk beramal. Jika dia hanya belajar untuk menambah wawasan, jika dia belajar hanya untuk menambah pengetahuan saja tanpa berniat untuk mengamalkan, maka ilmu tersebut bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ilmu tersebut bukanlah ilmu yang bermanfaat. Bahkan seperti orang-orang yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah, itu orang-orang yang maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang Yahud. Kenapa orang-orang Yahud adalah maghdub? Karena mereka orang-orang yang berilmu tetapi mereka tidak mau mengamalkannya. Nah, sama dengan kaum muslimin, apabila dia sudah mengetahui ilmunya halal haram, ya, tetapi dia terjang mengikuti hawa nafsunya, maka bisa saja dia seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jihad memeranginya untuk berdakwah. Ya, jihad memeranginya untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu kepada yang tidak mengetahuinya. Jadi dia harus berilmu dengan cara belajar. Setelah dia belajar, dia berusaha untuk mengamalkannya. Setelah dia berusaha untuk mengamalkannya, dia sampaikan kepada orang yang belum mengetahuinya. Dia mengajarkan kepada orang lain. Ini termasuk jihad melawan hawa nafsu. Ya. Maka hendaknya kita ini semuanya andil di dalam berjihad melawan hawa nafsu. Itu dengan cara apa? Setelah kita berilmu, kita sampaikan kepada yang lain. Ya, entah kita mengajarkan anak-anak kita bahasa Arab, atau dengan mengajarkan kita anak-anak kita itu alif, ba sampai iya, sampai dia bisa mengaji. Nah, ini termasuk bagian daripada berjihad. Ya, dan ini fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah jihad memeranginya untuk tabah dan sabar dalam menghadapi kesulitan di dalam berdakwah. Ini termasuk berjihad. Ya, berjihad melawan hawa nafsu. Tentunya dinamanya orang berdakwah itu pasti ada halangan dan rintangan. Selama dia mengikuti jejak para nabi dan para rasul, pasti dia akan mendapati apa yang didapati oleh para nabi dan rasul. Sudah menjadi sunnatullah, fitrah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mengikuti jejak para nabi dan para rasul, mereka pasti akan mendapatkan ujian sebagaimana ujian para nabi terdahulu. Akan tetapi tentunya para nabi jauh lebih berat ujiannya daripada kita. Ya, para nabi jauh lebih berat daripada kita pengikutnya. Itu masih kategori berjihad melawan hawa nafsu. Berusaha belajar, menempuh dirinya perjalanan untuk belajar, berusaha untuk mengetahui, ini termasuk jihad. Terkadang ada orang yang sudah masuk Islam tapi dia tidak mau mempelajari Islam yang sebenarnya. Dia sudah masuk Islam tapi tidak mau menggali Islam yang betul. Atau dia sudah mengetahui Islam yang betul, tetapi dia tidak berusaha untuk mengamalkan. Dia tahu bahwasanya riba itu haram, tetapi terkadang masih ada juga yang melakukan. Dia tahu mencuri itu haram, mungkin dia masih korupsi juga.
dan seterusnya masih banyak. Nah, ini perlu namanya melawan hawa nafsu. Kemudian ada jihad memerangi juga untuk beramal dan seterusnya. Dan terakhir adalah bersabar dalam mendakwahkan yang hak ini. Kemudian ada jihad memerangi syaitan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, jihad memerangi syaitan. Dengan apa? Yaitu memeranginya untuk menolak syubhat dan syahwat yang dilontarkan oleh syaitan kepada manusia. Ya. Jadi jangan dikira syaitan-syaitan itu diam saja. Mereka berusaha menyesatkan manusia dari dua jalan ini, yaitu syubhat, pemikiran yang menyimpang, pemikiran yang meragukan, dan syahwat, yaitu mengikuti hawa nafsu. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua, jihad memerangi hawa nafsu, memerangi syaitan itu adalah dengan memeranginya untuk menolak keinginan buruk, ya, dan syahwat yang syaitan lemparkan kepada manusia. Jadi biasanya memang syaitan itu menghembuskan, mengajak manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Maka kita berusaha untuk melawan mereka. Ya. Dan cara membentengi dari dua godaan atau dua jalan yang syaitan lakukan untuk menyesatkan manusia ini dengan dua. Syubhat kita lawan dengan al-yaqin, itu dengan keimanan dan ilmu. Ya, kemudian syahwat kita lawan dengan kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alnahum a'immatan yahduna bima sabaru wa kanu biayatina yuqinun. Dan kami jadikan sebagian mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan hidayah. Karena apa? Karena mereka bersabar dan mereka itu beriman kepada ayat-ayat kami. Yakin itu artinya berilmu dengan sebenar-benarnya, tidak ada keraguan-raguan, tidak ada syubhat dalam pemikirannya. Nah, pasti sumbernya jelas Al-Quran dan Sunnah, perkataan yang jelas dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Maka dengan ini kita bisa menghilangkan syubhat, ya, dan kita tentunya dalam membentengi kita melawan diri kita dari godaan syaitan yang dihembuskan oleh syahwat, yaitu kita dengan banyak-banyak bersabar, ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, jihad itu adalah memerangi orang-orang kafir. Ini kategori yang lain, ya. Setelah jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, maka yang ketiga jihad melawan orang-orang kafir. Dengan apa kita melawan orang kafir? Dengan hati. Sebagai seorang muslim tentunya kita harus membenci orang kafir. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala membenci mereka. Ya, hum adullah, mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jangan menjadikan mereka orang-orang kafir itu sahabat karib, teman dekat. Bahkan loyalitas kita kepada mereka orang-orang kafir. Ya, kalau sekedar menjadikan mungkin teman bisnis atau teman biasa, maka tidak masalah. Tapi kalau teman dekat dengan mereka, maka tidak diperbolehkan. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran menjelaskan kita ada garis pemisah antara orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Ya, bukan masalah muamalah di dunia, silakan kalau bermuamalah. Ya, jual beli silakan, tidak masalah. Ya, baik. Kemudian dengan lisan, apa dengan lisan? Menjelaskan keyakinan batil mereka, orang-orang kafir. Dengan lisan menjelaskan kepada kaum muslimin akan batilnya keyakinan orang-orang kafir tersebut. Ini jihad mereka melawan orang-orang kafir. Juga dengan harta, ya, dengan harta kaum muslimin bisa berjihad melawan orang-orang kafir, bisa kita sedekahkan untuk orang-orang yang berjihad fisabilillah, atau kita sedekahkan kepada orang-orang yang memang betul-betul mereka berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan hujah-hujah, membawa hujah-hujah yang konkret membalas atau membantah keyakinan mereka orang-orang kafir. Kemudian ada jihad yang terakhir barulah dengan jiwa. Ya, dengan jiwa ini. Itu apa? Nyawa kita. Ini baru terakhir. Maka sungguh salah apabila ada orang yang mengatakan jihad itu harus dengan pedang, kemudian menghunuskan pedang lalu mati. Tidak. Ada tingkatan-tingkatannya, dengan lisan, dengan hati, dengan harta, baru dengan nyawa. Nah, dan saat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kita jihad dengan nyawa. Kaum muslimin saat ini berperang tidak ada saat ini. Ya, alhamdulillah kita aman. Ya, kecuali kalau memang ada peperangan baru boleh kita berjihad dengan nyawa kita. Ya.
Baik. Dan ayat-ayat tentang jihad itu banyak dalam Al-Quran, apalagi melihat keutamaan-keutamaan orang-orang yang berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Namun pada intinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa jihad itu maknanya sangat luas, jangan dipersempit dengan hanya meledakkan dirinya kemudian mati atas nama jihad, kemudian meledakkan dirinya di gereja atau di tempat-tempat maksiat lalu dia namakan atas nama jihad. Bukan, ini namanya bunuh diri. Ya, ini namanya bunuh diri, bukan. Ini adalah orang-orang yang menyimpang, yang merusak Islam seperti ini. Islam jelek di mata orang-orang yang benci Islam gara-gara ini. Ya, satu kelompok orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam membuat onar, akhirnya yang lain ikut terkena imbasnya. Ya, baru-baru itu kita dengar ada seorang wanita yang bercadar yang masuk ke istana negara. Gara-gara satu orang tersebut maka imbasnya yang lain akan kena. Orang-orang yang bercadar dituduh dengan teroris. Wal'iyadzubillah. Ya, ini. Maka kembali kepada ajaran yang betul supaya kita selamat dunia dan akhirat. Nah, kita lihat bagaimana potret para ulama salaf di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi yang pertemuan lalu. Dikeluarkan dari Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami Ali bin Zaid dari Ibnu Musayyib. Dia mengatakan aqbala Suhaib muhajiran wattaba'u nafarun. Suhaib Ar-Rumi berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Ya, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini bukan orang Romawi. Namanya memang Ar-Rumi, terkenal dengan Ar-Rumi. Kenapa disebut Ar-Rumi? Karena beliau itu pernah menjadi budaknya salah seorang majikan orang-orang Romawi, orang Romawi. Makanya dikenal Suhaib Ar-Rumi. Padahal aslinya bukan orang Romawi. Ya. Jadi ketika berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah diikuti orang-orang kafir Quraisy. Maka fanazala an rahilah, turunlah beliau dari kudanya atau dari untanya. Wa nazala kinanatahu, kemudian menurunkan panahnya seraya mengatakan alimtum anni min armakum wa aimullahi la tasiluna ilayya hatta armi bikulli sahmin ma'i. Kalian tahu, saya ini adalah orang yang paling pandai dalam memanah di antara kalian. Ya, kalau kamu mendekat sama saya, akan saya panah. Kalau habis panah saya, adribukum bisayfi, akan saya tebas kalian dengan pedang saya. Kemudian Suhaib mengatakan, fa in syi'tum dalaltukum ala mali. Udahlah, daripada kita ribut-ribut, ada pilihan. Saya punya harta banyak. Nah, ini saya sekarang membawa harta banyak. Daripada kita ribut, silakan ambil harta ini, lepaskan saya mau pergi hijrah menuju Madinah. Maka dari sini ada faedah, bolehnya kita memberikan uang untuk keamanan kepada orang yang mengganggu kita. Misalnya kita buat dagangan ini, kalau nggak memberikan itu dirusuhin terus, boleh. Ya, uang itu kita memberikannya, kita tidak berdosa, tapi yang menerima dia berdosa. Ya, sama misalnya kita mau buat perizinan atau apa gitu macam-macam lah, sudah lengkap semuanya, ternyata belum juga dikeluarkan izinnya. Ya, sementara ini proses belajar mengajar mungkin mau dimulai. Ya, butuh namanya surat izin operasional, toh tidak dikeluarkan juga. Ya, berbagai macam cara sudah tempuh, tetap tidak keluar. Mungkin ini butuh cas, maka boleh. Ya, uang itu boleh kita kasihkan yang dosa dia. Ya, baik. Dari sini kita ambil. Wa khalitum sabili, kalian lepaskan saya, bebaskan saya, ya, biarkan saya pergi menuju Madinah. Falamma qadima 'ala nabi, ketika Suhaib Ar-Rumi bertemu dengan Nabi di Madinah, maka Rasulullah SAW berkata, Rabhal bai'u Aba Yahya, ya, jual beli yang untung adalah Abu Yahya, yaitu Suhaib Ar-Rumi. Kenapa? Beliau mengorbankan hartanya supaya dia bisa bertemu dengan Nabi SAW. Nah, ini dia. Ini masuk dalam kategori jihad
dalam masalah harta, ya, berjihad dengan harta. Baik. Maka di dalam dalam hadis tersebut atau kejadian tersebut turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-207. Di antara manusia ada yang menebus dirinya, ya, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah tadi, Suhaib Ar-Rumi menebus dirinya dengan harta yang dia punya selama dia di Mekah berdagang atau berusaha, sudah kaya, dia mau dipindah ke Madinah, ternyata dirampas di jalan. Ya, dia keluarkan hartanya, ini tidak mudah. Ya, sudah susah-susah saya bekerja banting tulang siang pagi dan malam bekerja mengumpulkan harta, ternyata dihadang oleh orang-orang kafir, maka diberikan harta semuanya. Ini tidak mudah, ya, berjihad dengan hartanya. Baik. Kemudian wa an Waqidi haddatsana Abdullah bin Nafi' an abihi an Ibnu Umar. Ya, dari Abdullah ibnu Umar. Dia mengatakan raaitu Ammar yaumal Yamamah. Aku pernah melihat suatu hari seorang yang bernama Ammar bin Yasir. Ya, sudah tahu kan kisahnya Ammar bin Yasir, ya? Ya, Ammar bin Yasir, Ammar itu ayahnya Yasir. Ya, ibunya yang bernama Sumayyah. Ya, dua-duanya meninggal dunia. Ibu dan ayahnya meninggal dunia disiksa oleh orang-orang kafir. Ya, ayahnya dimasukkan di dalam tungku yang berisi minyak yang sangat panas. Kemudian ibunya, ya, meninggal dunia, dimasukkan kemaluannya pelepah kurma sampai meninggal dunia. Nah, ini kisah keluarga Ammar bin Yasir. Nah, Ammar ini suatu hari pernah mengikuti perang Yamamah. Perang Yamamah ini perang melawan nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab, ya, nabi palsu. Ala sakhratin wa qad asrafa yasihu ya ma'sal muslimin aminal jannati tafirrun. Dia sedang berdiri di sebuah batu sambil mengatakan, wahai kaum muslimin, apakah dari surga kalian ingin berlari? Ya, apakah dari surga kalian ingin kabur? Ana Ammar bin Yasir, ketahuilah saya Ammar bin Yasir. Halummu ilayya, wahai orang-orang kafir, silakan kemari ke sini, datang ke sini. Wa ana anzur ila udunihi qad quti'at fahiya tadabtabu wa huwa yuqatilu asyadal qital. Kata Abdullah ibnu Umar, saya melihat Ammar ini telinganya sudah terkoyak, sudah hampir putus gitu, masih gerak-gerak, ya, masih gerak-gerak. Mungkin karena ke bawah lari kan gerak-gerak telinganya ini. Dalam keadaan seperti itu, tetap Ammar itu, ya, berperang dengan perang yang sangat sengit, ya, semangatnya tidak kendor. Nah, ini dia, ya, Ammar bin Yasir. Inilah potret para salaf dalam berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya dikeluarkan, berkata Ibnu Jauzi dalam biografi Sa'ad bin Khaisamah, ya, yukna Abu Abdullah, kunyahnya adalah Abu Abdullah. Ahadu nuqba'il ansar al-isna asyar, itu termasuk pemimpin kaum Ansar, ya. Beliau punya anak, ya, dan beliau ini syahida uqbah al-akhirah ma'al sab'in. Beliau juga termasuk orang yang mengikuti bai'at Aqabah yang kedua. Walamma nadhhabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa ila ghazwah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk perang, perang Badar, perang pertama kali di bulan Ramadan. Bulan Ramadan perang. Ya, taib. Maka ayahnya ini yang bernama Sa'ad bin Khaisamah qala li abuhu innahu la budda li ahadina an yuqim. Sesungguhnya di antara kita harus ada yang tinggal di rumah. Jangan berangkat semua. Ya, anak sama bapaknya rundingan. Siapa yang mau berangkat perang ini? Ya, saya atau bapaknya. Fa asarani bil khuruj wa akum ma'a nisaika. Maka kata ayahnya, sudahlah kamu tinggal di sini saja. Tinggal di rumah saja bersama istri-istrimu. Biar saya yang berangkat, kata ayahnya. Ya. Fa aba Sa'ad, maka Sa'ad tidak mau.
dia menolak. Wa qala law kana ghairul jannah asarutka bihi. Wahai ayah, sekiranya balasannya bukan karena surga, saya akan mendahulukanmu. Ya. Ini dia. Jadi kalau urusan surga ini jangan silakan maju. Sama seperti kalau misal di shaf itu kan. Ya, shafnya misalnya kita sudah qomat, orang mau sholat, silakan maju ke depan. Ah, ini enggak benar. Padahal shaf yang depan itu yang terbaik. Nah, khairu sufufiha ar-rijal, yang awal, yang pertama. Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama. Nah, ini dia. Jadi kalau urusan surga dan neraka, atau urusan surga balasannya, maka kita jangan mau kalah, ya, jangan mau kalah. Inni la arju syahada fi wajhi hada. Sesungguhnya aku betul-betul menginginkan syahid dalam peperangan ini. Fastahama fa kharaja sahmun Sa'ad. Maka diundi, anak panahnya diundi, tulis namanya, dilemparkan, ternyata yang keluar namanya Sa'ad, anaknya yang keluar namanya, ya. Fa qatala bi Badrin, maka terbunuhlah dia di perang Badar. Akhbarana bidzalika Abu Bakar ibn Abi Thahir qala akhbarana Jauhari qala akhbarana Ibnu Hawiyah akhbarana Ibnu Ma'ruf qala akhbarana Ibnu Fahm qala akhbarana Muhammad bin Sa'ad rahimallahu wa radhiyallahu anhu. Maka didoakan rahimallahu wa radhiyallahu anhu wa hasyarna fi zumratihi wa zumrati ashabihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka orang-orang yang terbunuh di perang Badar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama para sahabat yang lainnya. Nah, itu. Ini bagaimana seorang anak dengan orang tua, ya, dalam masalah surga dan berperang, berjihad, semangat keduanya itu ya sama-sama besarnya, sama-sama ingin mendapatkan surga. Mungkin kalau datang sekarang seruan dari Pak Presiden misalnya, ayo seluruh kaum muslimin kita perang hari ini melawan orang-orang kafir. Apa yang kita lakukan? Aduh, ini gimana nih kalau saya tinggal dagangan saya? Gimana kalau saya tinggal nanti istri-istri saya? Dan seterusnya. Banyaknya pikirannya. Ya, tapi orang dulu para sahabat tidak. Apalah saya yang berangkat, kamu di rumah saja. Enggak, saya yang berangkat. Saling berundi, saling berebut. Ya, baik. Kemudian disebutkan di sini dari Sabit Al-Bannani dari Ibnu Abi Laila bahwasanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, salah seorang muazin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ai Rabbi anzil udri." Ya Allah, turunkan kepadaku udzur. Artinya ketika masa-masa peperangan, beliau mungkin meminta udzur. Ya. Maka fa anzalat ghairu ulid darari. Diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat yang ke-95, kecuali orang-orang yang ada udzur, ya, tidak bisa berperang, maka boleh tidak berperang. Fakana ba'du yagzu, maka pada suatu peperangan Abdullah ibnu Maktum, seorang yang buta, mengatakan idfa'u ilayya liwa'a, serahkan kepada saya bendera. Ini kalau bendera zaman dahulu ketika berperang, ini merupakan simbol. Kalau benderanya jatuh, berarti tanda bahwasanya mereka itu kalah. Nah, fa inni a'ma la astati'u an afir. Aku ini seorang yang buta, saya tidak bisa pergi kemana-mana. Wa aqimuni baina saffaini. Silakan berdirikan saya di antara dua barisan, di tengah-tengah. Ya, tidak di depan, tidak di belakang, di tengah-tengah. Lihat bagaimana seorang yang buta ingin mengambil bagian dalam agama ini, tidak mau kalah. Maka antum juga seperti itu. Jangan tinggal diam melihat berbagai macam kegiatan-kegiatan perkembangan dakwah ini, ikut campur, ya, masuk di dalamnya. Tidak bisa dengan harta, dengan pemikiran. Tidak bisa dengan pemikiran, dengan yang macam-macam yang lain banyak. Entah menyebarkan lewat media sosial. Harus ada dalam agama ini kita andilnya. Ya, jangan kita hanya menjadi penonton saja. Jangan. Semuanya bergerak untuk agama Islam. Lihat, seorang yang buta saja tidak mau ketinggalan dalam berperang. Sampai dia mengatakan, berdirikan saya di tengah-tengah. Seorang buta, saya tidak akan kabur kemana-mana. Nah, ini dia. Ya.
Bagaimana para sahabat itu sangat antusias dalam surga, meraih ya namanya al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebenarnya beliau itu orang yang mendapatkan uzur, tidak ikut perang tidak masalah karena seorang buta. Tetapi ya tetap ingin mendapatkan bagian dalam Islam ini, jadi dia mengikuti. Ya hanya mungkin memegang bendera saja karena dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sudah. Kita bisanya apa saat ini sekarang ini dalam agama Islam ini? Ya coba berpikir. Oh, kita bisanya dalam mengajar. Ya sudah, kita ngajar. Kita bisanya ngasih bantuan harta. Ya sudah, dalam hartanya. Apa yang kita bisa, yang kita miliki, kita harus berjuang dalam Islam. Jadi antum semua ngajar seperti itu harusnya. Ya, jangan menjadi penonton. Harus ikut andil di dalam agama ini. Supaya ada hal-hal yang bisa kita bawa nanti pada hari kiamat kelak. Ya, kalau cuma mengandalkan sholat itu ya sholat kita sudah entah khusyuk atau tidak, ya banyak kekurangannya. Ya, nah maka disinilah kita berlomba-lomba, kita ikut andil dalam menegakkan, menyebarkan agama ini. Kemudian waqala Hammad bin Salamah mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Sabit, anna Silata kana fil ghazwa. Ada seorang bernama Silah, dia pernah berperang. Wa ma'ahu ibnuhu, bersama anaknya perang. Jadi sudah biasa kalau dahulu, pandangan dahulu tuh ayah sama bapaknya sama-sama berperang, itu sudah biasa. Faqala ay bunayya taqaddam, wahai anakku silakan maju. Maju ke depan. Fa in qutila ya faqatal hatta ahtasibuka. Kau perang sampai kau terbunuh, kalau kamu mati saya mendapatkan pahala. Sedekahkan anaknya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Anas bin Malik, ibunya itu menyedekahkan kepada Rasulullah agar Anas itu menjadi pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa bersedekah dengan harta, anaknya disedekahkan. Ini dia. Sama dengan orang ini, maju ke depan, silakan berperang. Kalau kamu mati, saya dapat pahala. Nah, anaknya memang nurut sama orang tuanya. Fahamala wa qatala, sampai maju ke depan terbunuh anaknya. Hatta qutila summa taqaddama Sila, sampai terbunuh kemudian ayahnya maju lagi dan ayahnya pun terbunuh juga. Ya, fajtama'an nisa'u inda imra'atihi mu'adah. Maka orang-orang ya kebiasaan kalau ada orang meninggal otomatis takziah, ya kan? Maka perempuan-perempuan dari kalangan sahabiah datang menemui istrinya yang bernama Mu'adzah. Faqalat, istrinya mengatakan, marhaban, selamat datang. In kunta ji'tunna lituhanni'ani, kalau kamu datang untuk mengucapkan selamat, saya ucapkan selamat datang. Kalau kamu datang untuk mengucapkan selamat atas meninggalnya suami dan anakku, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang. Wa in kuntunna ji'tunna li ghairi dzalik, tapi kalau kamu datang ke sini bukan untuk mengucapkan selamat atau urusan yang lain, ya, farji'na, kembali ke rumah kalian masing-masing. Ini bagaimana seorang wanita sahabiah yang memang berhati baja, ya, teguh, tidak cengeng. Suaminya meninggal, anaknya meninggal, yang datang ke rumahnya disuruh mengucapkan selamat. Kalau kita meninggal, datang orang-orang mengucapkan sama istri, selamat istri kita, suaminya meninggal gitu. Gimana perasaannya? Ini orang nggak tahu diri, orang sudah bersedih diucapkan selamat pula. Nah, itu dia. Memang beda, sangat beda sekali, ya. Tidak bisa kita samakan diri kita dengan mereka para sahabat. Ya. Biasanya kan kalau selamat itu kan sukses, ya, sukses usahanya atau wisuda atau seterusnya lah, ya. Tapi ini meninggal diucapkan selamat. Ya, ini juga pelajaran bagi para wanita, hendaknya jangan terlalu cinta kepada suami dan anaknya, karena semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Allah cabut suaminya, suatu hari Allah cabut anaknya, maka harus bersabar. Ya, karena itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wanita-wanita seperti inilah yang memang perlu untuk diikuti. Ya. Baik. Kemudian
dari Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu qalat, dia mengatakan, lamma tawajjaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Makkah hamala Abu Bakar ma'ahu jami'a malihi. Suatu hari Abu Bakar dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Mekah, ya, dari Mekah menuju Madinah dengan membawa semua hartanya. Hartanya Abu Bakar dibawa bersama Nabi, yaitu 5,000. Ya, 5,000 itu 5.000, entah 5.000 dinar. Kayaknya dinar bukan dirham, kalau dirham kecil ya. Dinar perak, ya. Au 6,000 atau 6.000. Fa'atani jaddi Abu Quhafah. Maka kata Asma, datanglah kepadaku, yaitu kakekku yang bernama Abu Quhafah, kan namanya Abu Bakar bin Abu Quhafah. Nanti beliau akan masuk Islam di Fathul Mekah, ya. Waqad umiya, dan kakekku itu seorang yang buta, tidak bisa melihat. Faqala, maka dia mengatakan, inna hadza qad faja'akum bimalihi wa nafsihi. Wahai Asma, sungguh Abu Bakar ini sudah menelantarkan kalian. Kenapa? Ini hartanya dibawa semua oleh Abu Bakar. Fakultu, maka Asma mengatakan, kalla, tidak wahai kakek. Qad taraka lana khairan katsiran. Sungguh Abu Bakar itu telah meninggalkanku sebuah harta yang banyak sekali, kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Yang dimaksud adalah kebaikan beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Ini termasuk kebaikan meskipun dia tidak punya harta. Taib. Fa'amitu ila ahjar, lalu aku mengambil batu-batu yang kecil-kecil, ya. Faja'altuhunna fi qautil bait. Aku buatkan lubang di samping rumah, di dinding. Wa ghataitu 'alaiha bisaubin, aku tutup dengan kain. Summa akhadtu biyadi, aku pegang tangan kakekku. Wa wada'tuha 'ala saub, lalu aku letakkan di kain tersebut. Jadi batu-batu yang banyak dimasukkan dalam kain, kakeknya suruh megang. Apa kata Asma? Hada tarakahu lana, wahai kakekku, ini yang ditinggalkan oleh Abu Bakar untuk kami. Dia kira emas sama perak karena tidak melihat. Nah, ini yang ditinggalkan oleh Abu Bakar kepada kami. Padahal itu adalah batu-batu saja yang ditinggalkan. Ya, ini cerdiknya seorang istri, ya, tidak menampakkan kesedihan, kealpaan, ya, kemiskinan, kefakiran. Baik. Amma ittaraka lakum hada fanam. Oke, kalau ini yang ditinggalkan oleh Abu Bakar, oh, bagus, mantap. Nah, kata kakeknya. Ya. Baik, bagaimana dalam masalah ini Abu Bakar mengeluarkan hartanya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dari kota Mekah menuju Madinah. Ya. Sudah azan? Baik, silakan. Azan dulu kita tunda. Setelah saya. Wa Anasim bin Bahdalah, dari Abi Wa'il Adhanna qala lamma hadarat Khalidan al-wafatu, ketika Khalid bin Walid hendak meninggal dunia, dia mengatakan, laqad talabtul qatla ma dhannahu falam yuqaddar li. Sungguh aku senantiasa mencari kematian di peperangan. Ya, terkenal dengan bagaimana Khalid bin Walid itu pemimpin yang sangat berani, panglima perang yang gagah berani, tidak pernah terkalahkan baik dalam keadaan dia sebelum masuk Islam ataupun setelah masuk Islam, tidak pernah terkalahkan sama sekali. Dan ketika berperang senantiasa ingin mati di medan peperangan, tetapi memang takdir tidak menetapkan beliau mati di medan peperangan. Illa an amuta ala firashi, kecuali saya mati di atas ranjangku, ya. Wa ma min amali syai'un arja indi ba'da tauhid, dan tidak ada satu amalan yang paling aku harapkan setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, min lailatin bittuha wa ana mutatarrisun, kecuali saya bermalam di malam hari dan saya berjaga-jaga. Nah, ini dia. Was-sama'u tuhilluni nantadirus sabha hatta tughira 'alal kuffar, dan langit menjadi payungku, ya, di malam hari beliau menunggu
sampai waktu subuh. Setelah subuh beliau berperang melawan dan menghancurkan orang-orang kafir. Inilah amalan yang paling beliau harapkan setelah tauhid, yaitu berjaga-jaga di malam hari, tidak tidur sampai subuh. Ya, menunggu datang waktu subuh barulah beliau memerangi orang-orang kafir. Memang ini kebiasaan kaum muslimin dari dahulu ketika ingin menyerang orang-orang kafir di waktu subuh. Ya, karena memang orang-orang tersebut dalam keadaan tertidur, alias mereka belum siap-siap untuk berperang. Maka kaum muslimin yang bangunnya duluan sudah siap. Nah, ini kalau kaum musliminnya bangunnya jam 6, jam 7, bagaimana mereka mau berperang melawan orang-orang kafir? Ya, bangun pagi subuh aja masih banyak yang terlambat. Bagaimana mereka akan menampakkan izzahnya di hadapan orang-orang kafir. Summa qala idza mittu, maka Khalid bin Walid mengatakan, kalau saya mati, fanduru ila silahi wa farsi, maka lihatlah kepada senjataku dan tamengku. Faja'aluhu uddatun fi sabilillah, silakan tameng dan senjataku, pedangku disedekahkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falamma tufiya kharaja Umar ala janazatihi, ketika beliau meninggal dunia maka Umar pun menemui jenazahnya. Fadzakara qaulahu ma ala alil walid an yastafhana al Khalid min dumu'ihinna ma lam yakun naq'an aw laqalaqatan, yaitu tidak mengapa untuk keluarganya Khalid bin Walid itu untuk meneteskan air mata selama tidak teriak-teriak, ya, selama tidak meratapi yang berlebihan. Ini boleh. Nah, di sini pelajarannya adalah bagaimana seorang Khalid bin Walid itu sangat antusias dalam mencari kematian. Namun itulah yang namanya kematian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ingin mati dalam keadaan seperti itu, ternyata Allah tetapkan dia mati di dalam di ranjangnya. Mati di atas ranjangnya, bukan di medan peperangan. Padahal peperangan itu sangat dekat dengan kematian. Sangat amat dekat dengan yang namanya kematian. Tetapi Allah menakdirkan bahwasanya Khalid bin Walid meninggal di atas ranjangnya. Kemudian selanjutnya wa an Ibnu Uyainah an Abi Khalid an Ibnu Abil Khalid an maula li ali Khalid bin Walid. Ini masih dari keluarganya Khalid bin Walid. Dia mengatakan, ma min lailatin yuhda ilayya, kata Khalid bin Walid, tidaklah suatu malam dihadiahkan kepadaku urusun ana laha muhibbun, sebuah pesta walimatul ursh, tentunya dengan seorang wanita, gadis, maksudnya mengadakan pesta pernikahan di malam hari. Misalnya saya malam ini dihadiahkan seorang wanita, kemudian mengadakan walimatul ursh pada malam ini, itu masih lebih aku cintai, ahabbu ilayya min lailatin syadidatul bardi, lebih aku sukai dengan aku berjaga-jaga di malam yang sangat dingin, kasiratul jalid fi sariyatin usabbahu fihal adu, di dalam malam yang sangat dingin, di segerombolan pasukan, kemudian pada pagi hari aku menyerang musuh. Memang jiwanya memang sudah jiwa berperang. Jadi meskipun dihadiahkan dengan seorang gadis untuk mengadakan pesta walimah, itu lebih dia sukai lagi untuk berjaga-jaga di medan peperangan. Kemudian disebutkan di sini an Hamad bin Salamah an Sabit an Anas anna Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim ittakhadat khanjaran yauman Hunain. Ummu Sulaim ini punya golok yang besar yang dia siapkan pada perang Hunain, atau dia dapatkan dari perang Hunain. Faqala Abu Talha, maka Abu Talha ini siapa? Suaminya, ya Rasulullah, hadhihi Ummu Sulaim ma'aha khanjaran. Wahai ya Rasulullah, ini istri saya Ummu Sulaim, dia punya golok yang besar. Apa jawaban Nabi? Apa jawaban Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, in
dana minni musyrikun bakartu bihi batnahu. Ya Rasulullah, saya punya golok yang besar ini. Apa tujuannya? Kalau mendekat kepadaku seorang musyrik, aku robek perutnya. Nah, ini dia. Ya, nggak mengapa kalau seorang wanita misalnya untuk jaga-jaga punya di rumah golok. Tapi hati-hati ya. Jangan suaminya yang jadi sasaran. Nanti kalau marah suaminya kena golok pula ya. Hati-hati. Ini kalau zaman dahulu memang dibutuhkan, apalagi kaum musyrikin bisa menyerang tiba-tiba, maka dibutuhkan seorang wanita juga dia pandai dalam menggunakan pedang, ya. Baik. Dan tidak mengapa, maka diperbolehkan juga bagi seorang wanita muslimah untuk berlatih pedang, ya, berlatih di rumah, tentunya tetap menjaga auratnya. Wa an Kharijah bin Zaid bin Sabit, dari ayahnya, ba'asanin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Pernah suatu hari aku diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke peperangan Uhud, atlubu Sa'ad bin Rabi' untuk mencari jenazahnya Sa'ad bin Rabi'. Faqala li, maka Nabi mengatakan, in ra'aitahu, kalau kamu melihat beliau, fa'akrihu minnis salam, maka sampaikan salamku untuknya. Ini juga ada faidah sunnahnya kita mengirimkan salam, menyampaikan salam, ya. Tolong nanti ketemu si fulan sampaikan salam dari saya. Ini dalilnya, ya. Fa akrihu minni salam. Tolong sampaikan kepadanya salam dari saya. Wa kullahu, katakan kepadanya, ya, yaqulu laka Rasulullah kaifa tajiduga. Dia katakan kepadanya, Rasulullah menanyakan kabarmu, bagaimana kabarmu? Fatuftu bainal qatla, lalu aku berkeliling mencari orang-orang yang sudah terbunuh menjadi mayat. Fa asabtuhu wa huwa fi akhir ramqin, aku melihat dia sudah di detik-detik terakhir meninggal dunia, ya. Wa bihi sab'una darbatan, lalu aku saksikan bahwasanya Sa'ad bin Rabi' tadi terdapat 70 luka. 70 luka, sabetan pedang mungkin, panah mungkin, tombak, ya, dan seterusnya. Fa akhbartuhu, aku kabarkan kepadanya. Faqala ala Rasulillahi salamu alaika, maka jawabannya dari Sa'ad bin Rabi', ala Rasulillahi salamu alaika, ya. Jadi kalau ada orang yang ngirim salam kepada kita, jawabnya gimana? Alaika wa alaihi salam, ya. Alaika wa alaihi salam, atau wa alaihi salam wa alaika, sama saja, sama dengan ini, ala Rasulillahi salam wa alaika. Nah, ini jawabannya. Jadi antum enggak usah bingung-bingung gimana jawabannya. Nah, jawab ini, alaika wa alaihis salam. Kullahu ya Rasulullah ajid rihal jannah, katakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mencium baunya surga. Di saat detik-detik terakhir hendak meninggal dunia, merasakan 70 sabetan pedang, ya, luka yang mematikan. Wa kulli qaumil ansar, katakanlah kepada kaum Ansar, la udra lakum indallahi in khulisa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fikum syafara yatraf. Tidak ada uzur bagi orang-orang yang ada di sampingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu musuh mendekat kepadanya. Enggak boleh. Jangan sampai ada musuh mendekat dengan Nabi. Kalau sampai mendekat dengan Nabi, maka ini orang-orang yang lalai, meskipun hanya gerakan mata. Artinya kalau selama dia masih hidup harus menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh terbunuh sampai orang-orang kafir. Ya, fafadat nafsahu radhiyallahu anhu, maka beliau pun meninggal dunia, semoga Allah meridhoinya. Ya, lihat bagaimana para sahabat itu memang menumpahkan darahnya, menyerahkan jiwa dan raganya untuk Islam, membela Islam, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian di sini disebutkan dari Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz al-Qasmali dari Darar bin Amr dari Abi Rafi. Dia mengatakan wajjahu Umar jaisan ila Rum. Suatu hari Umar pernah mengirim pasukan ke Romawi. Kemudian ceritanya di sini pasukan ini yang dikirim oleh Umar mengalami kekalahan. Fa'asirru Abdullah bin Hudzafah, maka mereka orang Romawi menangkap panglimanya yang bernama Abdullah bin Hudzafah, ditangkap.
Fadhahabu bihi ila malakihim. Kemudian dibawa menuju panglima Romawi. Mereka mengatakan, "Inna hada min ashabi Muhammad." Wahai panglima, ini adalah temannya Nabi Muhammad. Faqala hal laka an tanassara wa a'taita nisfa mulki. Kata pemimpin Romawi tadi, panglimanya atau rajanya, "Wahai Abdullah bin Hudzafah, maukah kamu masuk Kristen?" Ya, tanassara, masuk ke dalam agama Kristen. Saya berikan kepadamu setengah kerajaanku. Ini nggak main-main, bukan bercandaan ya, bukan candaan, ini serius. Panglimanya serius. Kalau kamu masuk Kristen, saya kasih setengah kerajaan saya, kekuasaan saya. Apa jawaban daripada Abdullah bin Hudzafah? "Lau a'taitani jami'a ma tamliku wa jami'a ma tamliku." Kalau engkau memberi saya semua yang kau punya, ya, dan 2 kali lipat dari yang engkau punya, ma raja'tu an dini Muhammad tarfata ain. Saya tidak akan pernah murtad dari agamanya Muhammad meskipun hanya sekedap mata. Nah ini ya. Enggak seperti sekarang dikasih 600 juta, langsung bisa menghalalkan yang haram, bisa melegalkan yang dilarang zaman ini. Naudzubillah, ya. Qala idan aqtuluka. Oke, kalau kamu enggak mau Islam, akan saya bunuh kamu. Maka jawabannya, anta wadaka, terserah kamu mau bunuh saya, terserah, silakan bunuh saja. Fa amara bihi fasuliba wa qala rumat. Kemudian disalib. Abdullah bin Hudzafah disalib. Kata pemanah, irmuhu qariban min badanihi. Panah dekat dengan wajahnya atau badannya. Maksud jangan dikenakan. Ini untuk nakut-nakuti saja supaya dia masuk agama Kristen, ya. Wa huwa yu'ridu alaihi, terus sambil menawarkan, itulah masuk ke dalam agama Kristen saja, murtad dari agama Islam. Wa ya'ba, tetap menolak, enggan, tidak mau masuk Kristen, tetap menjadi agama Islam. Fa anzalahu. Kemudian wada'a biqidrin, lalu didatangkanlah panci yang besar, fasabba fiha ma'an hatta ihtaraqat, dimasukkan air sampai mendidih airnya. Nah, wada'a bi asraini minal muslimin, dipanggil 2 tawanan dari kaum muslimin. Fa amara bi ahadihima fa ulqiya fiha, lalu salah satu di antara kedua tawanan itu dimasukkan ke dalam panci yang berisi air yang mendidih, digodok hidup-hidup. Ya, wa huwa ya'ridu alaihi nasraniyah. Terus raja tersebut merayu-rayu supaya dia masuk agama Kristen, supaya dia keluar dari Islam. Tetap Abdullah bin Hudzafah tadi tidak mau, menolak. Lalu beliau menangis, ya, sahabat tadi menangis, summa baka. Faqila lil malak, ya, lil malik. Lalu raja tadi mengatakan, atau prajuritnya mengatakan, wahai raja, lihat tuh dia sudah menangis, barangkali dia mau masuk Kristen, mau murtad dari Islam, ya. Fadhunna annahu qad jaza'a. Diturunkan dari salibnya. Ditanya oleh rajanya, ma abkaka, apa yang membuat kamu menangis wahai Abdullah bin Hudzafah? Qultu hiya nafsun wahidatun tulqiyas sa'ata fadadhabu. Orang tadi punya satu nyawa, dicemplungkan ke dalam air yang mendidih, langsung meninggal dunia. Saya ingin punya nyawa semua yang ada dalam rambut saya. Sebanyak rambut saya yang saya miliki, itulah nyawa saya. Jadi sekiranya saya masuk ke dalam panci yang berisi air, saya akan mati. Kemudian ada lagi nyawa saya, kemudian saya disiksa lagi, mati terus seperti itu. Maksudnya dia tetap ingin dalam keadaan bersabar meskipun siksanya sangat besar, karena pahala di situ sangat banyak. Dia punya satu nyawa, makanya ketika dimasukkan dalam air yang ini langsung meninggal dunia. Kalau saya pinginnya punya nyawa sebanyak rambut yang saya punya ini. Jadi kalau saya masuk dalam panci besar itu mati, kemudian hidup lagi, dicemplungkan lagi, mati, terus seperti itu sampai habis. Nah, besarnya pahala orang yang meninggal di medan peperangan, ya, dan besarnya orang yang bersabar atas penderitaan. Taib. Maka rajanya ini bingung. Sudah ditawari masuk agama dia, dikasih kerajaan tidak mau.
Ditakut-takutin mau dipanah juga tidak mau juga. Sampai didatangkan orang yang bisa di hadapannya tetap tidak mau juga. Maka faqala lahu taghiyah. Maka raja tadi mengatakan, "Hallaka an tuqabbila ra'si wa ukhalli anka." Baiklah kalau seperti itu, mau enggak kamu cium kening saya, baru saya lepaskan kamu, silakan pulang kembali ke negaramu. Maka beliau pun melakukannya. Ya. Baik, saya akan mencium keningmu, tapi juga lepaskan semua pasukan yang tertawan. Jadi dia tidak memikirkan diri sendiri. Ya, pasukannya dipikirkan juga. Oke, kalau begitu na'am. Faqabbala ra'sahu, diciumlah keningnya aja tadi. Wa qadima bil usara ala Umar, kembali menuju ke Umar dengan membawa pasukan-pasukan yang tertawan tadi. Lalu dikabarkan kepadanya, maka Umar mengatakan, "Haqqun ala kulli muslim an yuqabbila ra'sa ibnu Khudzafah wa ana abda." Faqabbala ra'sahu. Maka hak dan wajib bagi setiap muslim untuk mencium keningnya Abdullah bin Khudzafah. Saya yang pertama kali akan memulai, kata Umar bin Khattab. Nah, ini dia. Lihat bagaimana iman yang sangat kokoh, ya, laksana gunung yang sangat kokoh, tidak tergoyahkan dengan iming-iming yang begitu besar. Ini bukan main-main ya, setengah kerajaan, atau bahkan disebutkan wa jami'a mulkal Arab, semua kerajaan yang di Arab saya kasih untuk kamu. Tapi syaratnya keluar dari agama Islam. Tidak mau. Sampai pun harus nyawanya ya melayang untuk keluar dari agama Islam, tetap tidak mau. Nah, inilah bagaimana potret para salaf dalam berjuang, berjihad di medan peperangan. Baik, kita bawakan satu kisah lagi di sini. Wa min tarjamati Abi Uqail Abdurrahman bin Sa'labah. Ya, biografinya Abu Aqil Abdurrahman bin Sa'labah. Wa huwa badyu syahidil musyahid kulluha ma'a Rasulillah SAW. Pernah ikut perang bersama Nabi SAW. Dikeluarkan atau disebutkan oleh Ibnu Jauzi dari Ja'far bin Abdullah bin Aslam, dia mengatakan ketika hari peperangan Yamamah, perang antara Nabi palsu ya, kaum muslimin dengan Nabi palsu. Wastafan nas, manusia berkumpul. Maka orang yang pertama kali terluka adalah Abu Aqil, ya. Rumiya bisahmin, terkena panah. Fa waqa'a baina mankibaihi wa fuadihi fi ghairi maqtalin. Terkena panah antara pundaknya, mungkin menuju hampir kena jantungnya. Jantung di mana? Sebelah kiri ya. Ya, sebelah kiri. Terkena panah dari belakangnya, hampir aja menembus jantungnya. Kemudian dikeluarkanlah dia, panahnya dicabut, dan dia dalam keadaan lemas, tentunya lemas ya, tangan kirinya lemas, sampai diasingkan, didiamkan di tempat peristirahatan khusus orang-orang yang terluka. Falamma humiyal qital, ketika peperangan itu sudah sangat panas, pasukan Nabi palsu dengan pasukan kaum muslimin bertemu sangat panas. Wan hazamal muslimun, kaum muslimin terpukul mundur ya, sampai kaum muslimin itu kembali kepada tunggangan-tunggangan mereka. Artinya kalau perang itu kan unta segala macam di belakang, pasukan di depan, sampai kaum muslimin mundur ke belakang. Nah, maka ada seorang yang bernama Ma'an bin Adi berteriak, "Wahai orang-orang Ansar, takutlah kepada Allah, berkumpullah kembali, seranglah musuh kalian." Maka mendengar tadi yang terluka tadi namanya Abu Aqil ya, Abdurrahman bin Sa'labah, mendengar ada orang yang berteriak. Nah, ini menunjukkan bahwa kaum muslimin sedang terdesak oleh musuh. Maka ketika terdengar suara seruan untuk berkumpul kembali melawan orang-orang ya yang murtad, maka beliau bangun dari sakitnya. Dalam keadaan sakit beliau bangun. Yanhadu Abu Aqil yuridu qaumahu, saya mengatakan, wahai orang-orang Ansar, ya, tetap meskipun dalam keadaan terluka, kena panah hampir menembus jantungnya, ini terluka berat. Maka Abu Aqil bangun, terpanggil, saya orang Ansar. Ya, kata yang lain, bukan, kamu nggak usah perang karena kamu dalam keadaan sakit.
Apa kata beliau? Ana minal ansar wa ana ajibuhu walau habwan. Saya adalah orang Ansar, saya akan mendatangi peperangan ini meskipun dalam keadaan merangkak. Nah, tak peduli saya meskipun sakit, tetap akan saya datangi peperangan ini. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, fatahazzama Abu Aqil wa akhadha sayfahu bi yadihi al-yumna. Kemudian beliau mengambil sabuknya, mengencangkan sabuknya, mengambil pedangnya dengan tangan kanannya. Seraya mengatakan, wahai orang-orang Ansar, berkumpullah, perangilah mereka orang-orang kafir, fajtami'u rahimakumullah, semoga Allah merahmatimu. Kaum muslimin maju dengan pelan sampai mendesak mereka mundur, memaksa mereka mundur, ya. Kemudian disebutkan oleh Abdullah bin Umar di sini, fanadartu ila Abi Aqil wa qad quti'at yadahul majruhah. Aku melihat Abu Aqil tadi sudah terputus tangannya, ya, di dalam peperangan tersebut. Minal mankib fawaqa'at ala ardi bihi wa bihi minal jarahi 14 jarhan. Sampai terjatuh dia ke tanah, ya, tangannya terputus, kemudian di dalam lukanya itu di badannya ada 14 luka. 14 luka yang semua luka itu ya di tempat-tempat yang mematikan, entah mungkin di lehernya atau yang lain, ya, yang tempat-tempat mematikan. Wa qutila adullah Musailamah, dan di perang tersebut terbunuhlah nabi palsu, ya, Musailamah al-Kadzdzab. Qala Ibnu Umar, maka Abdullah bin Umar mengatakan, fa waqaftu ala Abi Ukail wa huwa sarihun bi akhir ramqi. Aku mendekat kepada beliau di akhir-akhir beliau hendak meninggal dunia. Seraya mengatakan, ya Abu Ukail, labaika labaik bilisanin saqilin. Dipanggil oleh Abdullah bin Umar, wahai Abu Ukail, iya, saya penuhi panggilanmu, tapi dalam keadaan berat, sudah mau meninggal dunia. Kata Abu Ukail, liman dabarahu, siapa yang menang ini? Padahal dia sudah mau meninggal dunia. Siapa yang menang ini? Masih memikirkan musuh, siapa yang menang? Maka kata Abdullah bin Umar, absyir, bergembiralah, qad qutila adullah, musuh Allah sudah terbunuh. Farafa'a isba'ahu ila sama', lalu beliau mengangkat tangannya ke langit, yahmadullah, memuji Allah, wa mata yarhamuhullah, beliau meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya. Baik, nah, lihatlah, dalam keadaan susah payah, dalam keadaan sakit bagaimanapun sakitnya, kalau orang sudah cinta dengan Islam, maka dia akan berusaha untuk semampunya, bahkan menyerahkan raganya untuk Islam. Sama dengan kita ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah cinta dengan ilmu, dimanapun tempatnya akan kita datangi. Kalau kita sudah cinta dengan agama Islam ini, bagaimana caranya kita ini bisa mengembangkan, meninggikan Islam di atas muka bumi ini, ya. Baik, ini pelajaran yang sangat luar biasa, bagaimana mereka para sahabat itu sangat antusias dan tidak mengenal lelah, ya, meskipun nyawa sebagai taruhannya, dalam keadaan terluka. Bahkan juga wanita-wanita mereka juga adalah orang-orang yang sangat hebat sekali. Pantaslah mereka disebut dengan, ya, radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang yang diridhoi dan sebaik-baik generasi yang ada. Maka bagaimana kita ini meniru, paling tidak mengikuti jejak mereka meskipun tidak sama persis, ya, karena jika mustahil kita bisa menyamai mereka, mustahil. Tetapi berusahalah kita menjadi orang-orang yang baik dengan mengikuti asal-asal mereka, ya. Baik, wallahu ta'ala bishawab. Ini pertemuan kita di kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Kita tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.